Kadang-kadang bapak-bapak juga yang pada begitu, anak-anak ulama disuruh ngelawak. Kalau kagak ngelawak agak seru, ditinggal ulama. Jangan bapak-bapak yang pada ngelawak, yang lucu, yang ada apa-apa. Tapi jangan semuanya ulama disuruh jadi pelawak. Kalau ceramah, namanya ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat untuk kemudian taqarrub ilallah, kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah, bukan kemudian kita menjauh kepada Allah. Hanya kebanyakan terbahak, nggak apa-apa, cukup-cukup aja. Tapi jangan semuanya kiai ulama disuruh jadi pelawak. Kalau kagak lucu, kagak diundang. Mana kita mau dapat ilmu? Yang lucunya kita undang, yang ilmunya ilmu kiai untuk mau izo hasanahnya kita undang, jadi dapat dua-duanya. Gitu. Nah, yang bisa ngelucu kita undang juga bagus, karena itu bagian dari dakwah, tidak salah. Isi agamanya juga dapat, mata seger, kan begitu. Kadang-kadang kita disalahin lagi, udah malam, mulainya aja 8:30. Jam 10:30 kadang udah malam, kan baru 2 jam. 9:30, 10:30, 10:30 ya baru 2 jam. Kalau acaranya pagi, 10:30 masih pagi. Saya kalau biasa zaman dahulu nih kayak adik-adik, kalau belum tidur itu belum maulid. 1:30 baru selesai makan. Itu namanya betul-betul menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kita di dalam maulid. Ini kagak disalahin. Gua kagak mau maulid lagi di masjid apa ini? Al-Bunyan katanya maulid sampai jam 1:30 katanya. Nah, kapanan itu kan setahun sekali, saudara-saudara. Lah bola jam 2 kita tungguin. Mana kemudian kecintaan kita? Nggak apa-apa bola begitu, tapi kalau dapat kita maulid jam 1:30 mantap gitu Pulau Jae, maulid 1:30, jam 2 kayak brosid begitu. Sekalian ntar tahajud sama salat subuh. Paling bininya pada marah, ngapain selama banget? Ada bini nanyain tidur, nungguin kagak pulang-pulang lagi. Gak sabar juga. Saya tidak sama begitu. Mana ini laki gua belum pulang-pulang, Ustaz kayak mau apa nyampe rumah, ya laki juga kita ditanyain. Tapi itulah kecintaan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan saya pahalanya kurang banyak dibandingkan ibu-ibu tadi tuh yang saya lewat duduk di terpal, kemudian di jalanan. Masya Allah, mudah-mudahan yang di luar juga tidak kurang dan tambah besar keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, saya hanya ingin mengatakan bahwa kata-kata masyarakat ataupun generasi yang lemah itu sendiri, itu yang paling utama adalah lemah iman dan juga lemah agamanya. Karena itu yang saya katakan contoh kepada para kiai, jika para ulama besar, para kiai besar meninggal, kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun belum tentu ada penggantinya yang menyamainya atau bahkan melebihinya. Itu adalah kenyataan. Ada Kiai Zayadi Muhajir, ada Kiai Mursidi. Bahkan ini bapak-bapak untuk menyebutkan Kiai Marzuki Cipinang Muara itu adalah guru para kiai se-Jakarta, se-Jabodetabek. Setelah meninggal dunia kita tahu di Cipinang Muara kagak ada pesantren, nggak ada. Mbah Maimun misalkan kita kenal. Kemudian juga di Jawa, di situ banyak ulama-ulama dengan pesantren-pesantren besarnya, sehingga warisan dari para kiai yang ada di Jawa, Tebu Ireng, kemudian juga Jombang, Ploso dan lain sebagainya, itu kemudian terpelihara karena ada lembaga pendidikan, ada penerus-penerus dari kemudian menjadi ulama-ulama yang berikutnya. Kita tentu sedih. Karena itu mudah-mudahan dari kotak
ini kota Pulau Jahe, bukan kampung ya, kota Pulau Jahe. Apa namanya? Oh, Pengarengan, kota Pengarengan, itu ya. Apa namanya lagi? Apa pensi? Oh iya, pensi. Mudah-mudahan dari Pengarengan City, kata Kiai Abdul Rashid, ini insya Allah akan banyak generasi-generasi muda yang kemudian cinta kepada ajaran agama Islam, cinta kepada ilmu-ilmu keislaman, dan kemudian banyak yang menjadi penerus para ulama, yang menjadi kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang manfaatnya adalah membangun umat dan juga membangun masyarakat. Di MUI Jakarta Timur kami membentuk apa yang disebut dengan generasi milenial atau GM MUI Jakarta Timur. GM MUI-nya bukan Majelis Ulama Indonesia, tapi generasi milenial, M-nya itu muda,